Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita saat ini sama-sama mau menyembah Tuhan, amin. Terima kasih yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every beam? Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food on my table, who cares for all of my needs, who walk the road with me, let's go with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands, I bring my song, all of my days, all of my right, and all of my wrong. I offer my life here and beyond to the one is true, and Jesus, it is you. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being? Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food on my table, who cares for all of my needs, who walk the road with me, let's go with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands, I bring my song, and all of my days, all of my right, and all of my wrong. I offer my life here and beyond to the one is true, and Jesus, it is you. Mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. I lift my hands, I bring my
is true, and Jesus it is you. Lift my hands to you, Lord Jesus. Angkat pujianku bagimu, hanya untukmu, hanya bagimu, Yesus, sahabatku. Ku datang menyembah, ku datang memuji namamu, Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini. Sukacita yang luar biasa saya berharap ada di tengah-tengah kita. Biar hidup kita pada hari ini kita mulai dengan mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya, dan kita boleh berbagi pada sesama kita walaupun sekecil apapun itu. Seperti sebatang lilin kecil yang sanggup menerangi sebuah ruangan yang gelap. Seberapapun kecil cahayanya, pada saat dia berada di tengah kegelapan, cahaya itu terlihat. Demikian pula dengan setiap kita. Perbuatan kecil kita, sekecil apapun perbuatan baik kita, pada saat dilakukan di tempat yang tepat, itu akan menerangi kehidupan orang banyak. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau baik, sungguh baik buat kami, dan kembali pada pagi hari ini kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran-Mu ini boleh memerdekakan kami, Tuhan, mengubahkan cara kami berpikir, cara kami bersikap, sehingga kehidupan kami menyenangkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat buat sesama kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami hidup bukan dengan kuat gagah kami, bukan dengan hebat kami, tapi semata-mata oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan saja. Di dalam nama yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, masih melanjutkan dari episode yang lalu di dalam perikop orang kaya dan Lazarus. Di episode yang sebelumnya kita sama-sama belajar tentang masalah harta dan kekayaan. Dan saat ini kita berbicara tentang kemiskinan. Seringkali para hamba-hamba Tuhan zaman dahulu kala berpikir bahwa kalau ikut Tuhan Yesus Kristus itu harus miskin, harus menderita, bahwa hanya orang miskinlah yang berhak masuk ke dalam kerajaan surga, bahwa kalau orang sudah miskin tidak menderita berarti adalah orang yang diurapi Tuhan, orang yang mau berkorban buat Tuhan, karena dia adalah orang yang memikul salibnya. Kenapa? Karena terlihat dari penderitaan dan kemiskinannya. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama, apakah betul bahwa kemiskinan itu adalah privilege untuk masuk ke dalam kerajaan surga, bahwa orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah memiliki privilege yang lebih daripada orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah betul seperti itu? Mari kita sama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Lukas, Injil Lukas, masih pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Haleluya. Seringkali kalau kita membaca begitu saja ayat firman Tuhan ini tanpa kita merenungkannya, tanpa kita mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus, tuntunan dari Roh Kudus, kita akan berkata bahwa oh iya benar, ternyata memang orang miskin itu memiliki privilege untuk masuk ke dalam kerajaan surga, sedangkan orang kaya enggak. Tapi sebenarnya kan bukan masalah kaya atau miskinnya, Bapak Ibu. Permasalahannya bukan di situ sebetulnya. Memang perikop ini adalah sebuah perumpamaan. Artinya apa? Ada satu pesan yang ingin Tuhan sampaikan.
Dan pesan yang Tuhan Yesus Kristus sampaikan bukanlah tentang kemiskinan duniawi ataupun tentang kekayaan dunia, tetapi bagaimana cara kita menyikapi, cara hati kita menyikapi keadaan kita saat ini. Artinya, bukan berarti kalau kita itu mau masuk surga kita harus hidup miskin. Kita jual semua harta kita bagi-bagikan ke orang baik dan kita hidup susah, hidup melarat. Waduh, belum tentu Bapak Ibu. Karena orang yang miskin pun kalau suka bersungut-sungut, suka berkeluh kesah, suka komplain, belum tentu dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena orang yang miskin pun akhirnya dia berpikir, aduh gimana yang nggak tahan dengan kemiskinannya, melakukan hal-hal yang tidak benar untuk berusaha bangkit dari kemiskinannya, ya tentunya dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi yang Tuhan maksudkan di sini tentang kemiskinan adalah bagaimana sikap hati kita, sikap hati yang merindukan, yang berharap hanya kepada Tuhan. Karena dikatakan perumpamaan ini, keadaan Lazarus itu betul-betul keadaan yang sangat-sangat tidak memungkinkan lagi untuk dia berharap kepada siapapun. Saudara bisa bayangkan, Lazarus orang miskin, kena penyakit parah. Di salah satu terjemahan dikatakan penyakit kusta, di salah terjemahan dikatakan boroknya sampai bernanah, dan kondisinya benar-benar sangat mengerikan Bapak Ibu. Dan di dalam kondisi ini pun tidak akan bisa memungkinkan Lazarus untuk bekerja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jangan berkata bahwa kemiskinan itu akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Karena seringkali kita berpikir seperti itu sehingga kita malas untuk bekerja. Kita malas untuk memultiplikasikan, melipat gandakan talenta berkat yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Amin. Dengan alasan apa? Dengan alasan ngapain kita hidup menjadi orang kaya? Orang kaya masuk neraka, orang miskin masuk surga. Enggak begitu juga Bapak Ibu. Tetapi kondisi Lazarus di saat itu adalah kondisi di mana yang menggambarkan bahwa dia tidak bisa mengandalkan siapapun dalam hidupnya kecuali mengandalkan Tuhan. Hari ini apapun keadaan kita, khususnya saya berbicara kepada kita yang hari-hari sedang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kehidupan yang terasa berat. Karena seringkali yang orang stres dan depresi itu tidak hanya orang miskin Bapak Ibu. Berapa banyak kita lihat di dalam berita-berita di media sosial, orang-orang memiliki harta kekayaan yang berlimpah-limpah pun mereka stres, depresi, dan melakukan bunuh diri. Kadang merasa hidupnya sia-sia, hidupnya hampa, merasa sepertinya ada yang salah, merasa sepertinya dia tidak berguna dan sebagainya. Berarti masalahnya bukan kekayaan atau kemiskinan Bapak Ibu, tetapi di sikap hati kita menghadapi kehidupan kita saat ini. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita masuki proses padang gurun yang luar biasa seperti apa yang saya alami hari-hari ini. Begitu sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan, begitu sulitnya untuk memperoleh penghasilan, bahkan tidak ada kepastian penghasilan. Bahkan kadangkala makanan itu hanya cukup untuk hari ini, esok mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan berkati kita makan, kalau Tuhan tidak berkati nggak mungkin, karena Tuhan pasti berkati kita, amin. Hanya kadangkala kita sendiri yang suka salah menafsirkan berkat Tuhan itu seperti apa yang kita mau, bukan seperti apa yang Tuhan mau. Begitu pula dengan kemiskinan ini, seringkali kita memandang kemiskinan sebagai kemiskinan duniawi, kemiskinan materi dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya kemiskinan dimasukkan Tuhan di sini adalah kemiskinan di mana kita tidak bisa mengandalkan siapapun kecuali mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa percaya kepada siapa-siapa kecuali percaya secara total kepada Tuhan. Di dalam sabda bahagia Tuhan Yesus pernah mengatakan, berbahagialah orang yang miskin karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Artinya apa? Orang yang haus akan kebenaran Tuhan, orang yang merasa udah gak bisa apa-apa lagi kecuali berharap pada Tuhan, orang yang merasa nggak mampu tanpa Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan. Dimana sikap hati kita hanya berharap dan mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menggambarkan Lazarus ini sebagai orang yang udah nggak bisa apa-apa lagi kecuali hanya berharap pada Tuhan. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus Kristus ingin menegur orang-orang Farisi yang mereka masih mengandalkan logikanya, mengandalkan keagamaannya, mengandalkan kehebatannya, mengandalkan kemampuan mereka dalam berteologia, mengandalkan posisinya, mengandalkan jabatannya, bahkan mengandalkan hartanya untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga, untuk menggambarkan bahwa mereka adalah orang yang diberkati dan dikenan oleh Tuhan. Tapi sebaliknya Tuhan menyatakan bahwa Tuhan berkenan kepada yang namanya Lazarus yang miskin, borokan, gak bisa apa-apa,
cuma bisa berbaring doang Bapak Ibu. Bahkan harus makan dari sisa-sisa dari si kaya ini. Bahkan belum sempat dia makan pun dia sudah meninggal Bapak Ibu. Itu yang saya tangkap. Tetapi pada saat dia meninggal, dia masuk ke dalam kerajaan surga dan duduk di pangkuan Abraham. Ironis bukan? Sedangkan orang kaya, kita telah belajar di episode yang lalu, harus menderita di alam maut. Karena apa? Karena sikap hati saja sebenarnya. Bagaimana kita menyikapi keadaan kita, bagaimana kita menyikapi berkat Tuhan, bagaimana kita menyikapi penderitaan yang kita alami. Bukankah itu yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir, pada saat mereka mengalami penderitaan, mereka merasa, wah sepertinya di padang gurun, gak enak dan lain sebagainya. Sebetulnya mereka gak menderita Bapak Ibu. Tiap hari mereka makan kok. Tuhan sediakan mana. Fresh lagi Tuhan dari surga. Fresh lagi Bapak dari surga. Tapi mereka masih berkeluh kesah, masih pengen kembali ke Mesir dan lain sebagainya. Tuhan sediakan air buat mereka, mereka masih komplain. Seringkali itu yang kita alami. Kita merasa kita adalah orang yang paling menderita. Sebenarnya kita sedang terjebak di dalam mengasihani diri sendiri. Di dalam roh perbudakan yang mengasihani diri sendiri. Sehingga seringkali kita merasa putus asa, kecewa. Padahal sebetulnya tidak. Sebetulnya ada jalan keluar yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Hari ini engkau mengalami kesulitan ekonomi, belum tentu besok engkau mengalami kesulitan yang sama. Bisa jadi besok engkau mengalami terobosan mujizat luar biasa. Hari kita mengalami sedang dalam posisi rendah, posisi minus. Tetapi Tuhan tetap jaga, tetap pelihara kita kan? Amin. Yang penting sikap hati kita mengucap syukur kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita harus mengalami keadaan seperti dalam Lazarus, meninggal dalam kondisi hina Bapak Ibu. Bukankah itu yang dalam Lazarus? Dia meninggal dalam kondisi yang sangat-sangat hina. Udah miskin, penyakitan, borokan, dijilatin anjing, meninggal. Tetapi dia masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena Lazarus tahu fokusnya bukan adalah keberadaan saat ini, tetapi kepada kehidupan kekal. Berapa banyak dari kita hari-hari justru terjebak kepada bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan hidup kita saat ini. Dan kita lupa bahwa seharusnya kita mempersiapkan bagaimana cara kita nanti apabila Tuhan memanggil kita, kita bisa masuk dalam kehidupan kekal. Dan kita siap untuk menerima anugerah Tuhan yang kekal. Amin. Seharusnya fokus kita bukan saat ini. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang. Bahkan kita juga nggak tahu apakah kita akan masih hidup esok hari. Persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Jadilah miskin. Artinya apa? Jangan berharap kepada apapun kecuali kepada Tuhan. Dan lakukan segala sesuatu apa yang Tuhan percayakan seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Kalau engkau dipercayakan Tuhan hal-hal yang besar saat ini, lakukanlah untuk Tuhan. Bukankah Paulus juga berkata di dalam salah satu sebuah kitabnya, dia menulis bahwa jangan apa yang kita miliki saat ini seakan-akan adalah segala-galanya. Tetapi sebaliknya, kalau kita punya, berlakulah seperti orang yang tidak memiliki apa-apa. Amin. Karena sebenarnya harta kita bukan milik kita, bukan begitu Bapak Ibu. Karena sebenarnya apapun yang kita miliki saat ini, sekalipun kita punya aset, rumah, mobil, atau apapun yang atas nama kita pribadi, itu juga bukan punya kita kok. Itu punya Tuhan. Tuhan percayakan pada kita untuk kita kelola, untuk memuliakan namanya. Jadi betul Bapak Ibu, seharusnya kita memiliki mental miskin. Mental apa? Bukan mental orang miskin, tapi mental yang miskin artinya bahwa apa yang kita miliki saat ini itu semua bukan milik kita. Dan sewaktu-waktu bisa Tuhan ambil sesuai dengan kemauan Tuhan. Sehingga kita bisa menghargai kehidupan kita saat ini untuk mempersiapkan untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Bukan hanya fokus untuk mengejar hidup saat ini. Amin. Pakailah hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah hartamu, kemampuanmu, talentamu, apapun untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk memuaskan dirimu sendiri. Jangan sia-siakan hidup yang singkat ini hanya untuk kepentingan duniawi semata. Tapi mari sama-sama yuk kita belajar apa yang ingin Tuhan lakukan mulai kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi berkat buat banyak orang. Dan jangan gampang untuk menghakimi. Kalau ada orang kaya, kita katakan bahwa mereka adalah orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Atau ada orang miskin, kita mengatakan bahwa mereka adalah orang yang tidak diberkati Tuhan. Karena bukan kekayaan atau kemiskinan yang menentukan kita akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, tapi bagaimana sikap hati kita untuk menyenangkan memperolehkan namanya. Puji nama Tuhan.
Mari sama-sama kita berdoa untuk memulai kehidupan kita, aktivitas kita di hari ini. Bapa, terima kasih Engkau Allah yang baik buat kami. Bapa, kami tahu Tuhan bahwa dalam hidup ini kami tetap harus bekerja keras Tuhan. Seakan-akan adalah hari terakhir kami. Mempersiapkan bukan untuk hidup saat ini, tapi untuk mempersiapkan kehidupan kami yang akan datang, kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mencari hati yang haus akan Engkau. Engkau mencari hati yang hanya mengandalkan Tuhan. Sekalipun saat ini mungkin beberapa dari kami Tuhan memiliki banyak harta yang bisa kami andalkan, tetapi bukan itu yang kami andalkan, tapi Tuhan yang kami andalkan. Dan sebaliknya Tuhan, hari-hari ini kalau kami tidak memiliki apa-apa, ataupun kehidupan keadaan kami sangat-sangat membuat kami tertekan ataupun menderita Tuhan, jangan kami jatuh ke dalam dosa mengasihani diri sendiri. Tetapi biar kiranya kami terus percaya dan berharap pada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami, Tuhan sanggup menyembuhkan kami, Tuhan sanggup dan Tuhan mau untuk menolong kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai dengan Merauke, setiap daerah, kota, provinsi, kabupaten, kecamatan, diberkati Tuhan dengan shalom dan damai sejahtera sukacita Tuhan Yesus Kristus. Pemerintahan bangsa ini adalah pemerintahan yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan pemerintahan jadi berkat buat seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami akhiri Tuhan doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan. Bapa kami ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami penuh ampun dan bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, ya Roh Kudus menghibur kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah memperluas daerah kami, datang sudah menyertai kami daripada malapetaka sehingga kesakit dan upah kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kami terima berkat dari Bapa yang mengasihi kami, cinta kasih karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah berkorban buat kami, penghiburan dan pertolongan dari Roh yang Kudus menyertai berkati kami saat ini, esok, dan kal sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, jangan lupa untuk menyukai tayangan ini, klik tombol like-nya, dan berlangganan channel ini, klik subscribe, dan share atau bagikan tayangan ini sebagai bentuk berbagi kebaikan buat orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus menyertai memberkati setiap kita. Jehovah Immanuel.